Kembali bersama gua Rizal Herman. Hari ini kita mau masak sapi cah sawi asin. Nah, sapi cah sawi asin gitu ya. Sawi asin itu apa ya bahasa Mandarinnya ya? Kalau nggak salah hamcoy atau apa gitu ya. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi pernah dengar dari teman-teman yang ngomong Mandarin tuh mereka bilang hamcoy gitu ya. Nah, bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya tuh simple banget ya. Di sini gue ada daging sapi ya. Di sini gue pakai khas dalam ya, tenderloin. Mau pakai khas luar juga boleh ya. Cuman usahakan pakai daging yang agak bagus ya supaya empuk, karena ini kan dia masaknya quick cooking ya, digoreng, ditumis. Jadi jangan pakai yang daging yang buat bikin rendang atau buat bikin soto, itu nggak cocok karena itu kan keras gitu ya. Jadi pakai daging kalau mau khas dalam boleh, khas luar boleh, pakai rib eye yang kayak buat steak juga boleh, atau pakai daging tanjung. Tanjung itu biasa buat orang bilangnya daging tumisan, itu juga boleh gitu ya. Nah, selain daging sapi, di sini tentunya ada sawi asin ya. Sawi asinnya ini sudah gua cuci ya. Ingat ya, kalau beli sawi asin di pasar atau di supermarket, kita cuci dulu dengan air bersih ya, untuk menghilangkan bau kecutnya sama rasa-rasa asinnya gitu ya. Jadi dibersihin dulu, dicuci. Nah, lalu di sini untuk bahan tumisannya nih, bumbu-bumbunya ada bawang bawang ya, bawang bombay. Di sini ada cabai merah ya, udah dikupas, dibuang bijinya ya. Kita pakai kulitnya aja buat warna ya. Sebenarnya kalau di restoran Chinese itu gue pernah nyobain makan ya, mereka suka pakai namanya tuh angcau atau angcou gitu ya. Angcau itu tuh ketan, beras ketan merah. Nah, mereka fermentasi, mereka bikin seperti tape gitu ya. Nah, warnanya merah-merah gitu. Nah, mereka suka pakai itu tuh, angcau itu untuk tumis-tumisan gitu ya. Nah, cuman kita nggak tahu lah untuk kehalalannya, apakah itu mengandung alkohol atau tidak gitu kan. Kita kembalikan ke masing-masing gitu ya, kita nggak ngerti juga. Jadi kita nggak pakai, kita tuker aja sama si cabai ini ya. Kita pakai kulit cabai merah aja untuk permainan warnanya gitu ya. Lalu selain itu, di sini ada bawang putih cincang ya. Bawang putih cincang. Sama ini jahe ya, jahe sudah di slice ya. Udah gua slice tipis-tipis ya jahe ya. Dan ini ada tepung sagu ya, tepung sagu. Boleh pakai sagu, boleh pakai tapioka. Nanti ini sebagian untuk menggoreng dagingnya, kita marinate dagingnya dengan tepung sagu, dan sebagian lagi nanti untuk mengentalkan saus tumisannya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama kita, sebelumnya kecap-kecapannya dulu nih nanti untuk tumisan ya. Nah, ini nih baking powder ya. Nah, nanti baking powder ini kita pakai untuk rendam si daging nih ya. Ya, emang kesannya agak aneh ya, kok ngerendam daging pakai baking powder, tapi itu adalah trik supaya dagingnya itu rasanya lebih empuk gitu ya. Kalau orang bilang dagingnya diobatin. Ya. Dagingnya tapi nggak sakit kan dagingnya? Nggak sakit sih, diobatin aja. Nah, terus untuk bahan kecap-kecapnya nih ya, ada minyak wijen seperti biasa ya. Kalau masakan ala-ala Chinese itu suka pakai minyak wijen untuk wanginya ya, menghilangkan bau amis. Lalu ada kecap asin ya, kecap asin. Sama di sini kita pakai saus tiram ya. Kita pakai saus tiram. Nah, apa namanya? Kita mulai aja yuk, langkah pertama. Nah, kita akan marinasi dagingnya dulu nih, yuk. Nah, ini dagingnya ya. Ini daging khas dalam tadi udah gua slice ya. Udah di slice tipis-tipis gitu ya, tuh ya, di slice seperti ini. Nah, lalu ini akan kita bumbuin nih, kita bumbuin dengan sedikit kecap asin ya, sedikit kecap asin ya, kita kasih kecap asin sedikit, kita kasih baking powder sedikit ya, 1 sendok teh aja cukup lah ya, jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak jadi pahit ya. Sedikit ya, sedikit tepung sagu ya, dikit aja ya. Nah ya, ini kita aduk-aduk dulu nih ya. Nah ya, kita aduk-aduk dulu ya. Nah ya, kita aduk-aduk. Nah, oke.
Nah, ini akan kita diemin dulu ya. Kita diemin dulu 15 menit ya, 10-15 menit. Supaya lebih menyerap. Nah, nanti ini akan kita goreng. Kita deep fried ya, kita goreng dengan minyak banyak, oke? Nah, sekarang sambil nunggu dagingnya kita marinasi, gue akan nunjukin cara motong si sawi asinnya. Nah, oke, ini sawi asin ya. Nah, ini sawi asin ya. Nah, ini ada bongkahannya ya. Ini kalau mau dimakan silahkan. Kalau enggak usah. Kalau gue kurang suka, gue buang. Tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa. Ada yang demen ya, katanya garing-garing manis ya, terserah ya kan. Nah, ini akan gue potong lagi ya, supaya lebih kecil ya, supaya tidak terlalu besar ya. Gue potong lagi. Nah ya. Nah, kita potong nyerong gini ya. Kita potong nyerong gini, supaya nanti dia tidak terlalu besar ya. Nanti kalau terlalu besar jelek, sayurnya jadi jelek. Dan apa namanya, susah dimakan juga ya. Kita potong agak kecil seperti ini ya. Jangan terlalu besar ya. Kita potong nyerong gini ya. Ya, kita potong nyerong gini. Ada yang suka pakai batangnya doang, ada yang suka pakai daunnya doang. Kalau di sini gue pakai semuanya ya. Kita kembalikan ke selera masing-masing ya. Mau pakai semuanya boleh, mau pakai daunnya doang boleh, mau pakai batangnya doang boleh. Ya. Masak itu kan bebas ya, sesuai selera masing-masing aja gitu ya. Nah ya, jadi di sini gue pakai semua, jadi tidak ada yang dibuang nih, sayang ya kan. Kita slice miring-miring kecil-kecil gini ya. Nah ya, kita slice seperti ini ya. Oke, nah ini udah. Nah. Oke, ini udah. Next kita akan goreng dagingnya ya, yuk. Nah ini daging, minyak udah panas ya. Tuh dari mana kita cipratinnya tuh? Tuh kan udah ya. Nah ini daging kita goreng ya. Kita aur-aur dulu ya. Kita aur-aur ya. Kita goreng sebentar aja, jangan lama-lama ya. Nah ini udah matang ya, kita goreng sebentar aja ya. Paling 2 menit nih, 2-3 menit kita angkat ya. Kalau ada yang pernah nonton video gua dulu, gue pernah bikin black pepper beef ya. Itu cara masaknya hampir sama ya, jadi dagingnya tuh kita goreng ya. Daging kita goreng, hampir sama. Jadi dulu gue pernah bikin makanan namanya black pepper beef. Nah di situ, atau sapi lada hitam ya. Nah itu kurang lebih tekniknya sama ya. Kurang lebih tekniknya sama, jadi daging sapinya digoreng. Kenapa bang sapinya harus digoreng, nggak ditumis aja langsung nanti? Rasanya beda ya, kalau digoreng itu dia ada rasa-rasa, dia lebih lebih juicy gitu ya. Dagingnya tuh lebih juicy, selain lebih juicy juga dia kalau digoreng begini dia lebih lebih lembut gitu. Karena kan dikasih maizena gitu kan, dikasih tepung sagu, dibumbuin, jadi lebih lembut lah gitu. Tapi kalau nggak mau digoreng, mau langsung ditumis saja sama si sayurnya juga boleh, ya terserah ya. Nah ini selanjutnya kita akan langsung tumis nih, tumis semuanya ya. Kita masak simple ya. Kita ambil sedikit minyak ya, sedikit minyak. Nah ya, ambil sedikit minyak. Oke, kita tumis aja langsung ya. Bawang putih. Ya, bawang putih. Jahe ya. Jahe. Bawang bombay ya, bawang bombay. Cabenya, kulit cabai ya, kita tumis aja semua. Kita tumis dulu sampai bawangnya layu ya, dan bawang putihnya agak coklat ya. Kita tambahin minyak wijennya dulu ya, minyak wijen. Minyak wijen itu ada yang suka masukin di awal, ada yang suka masukin di akhir. Katanya kalau masukin di akhir wanginya lebih keluar, tapi ada juga yang bilang kalau masukin di awal aromanya itu masuk ke makanan katanya. Jadi ya itu pro dan kontra ya. Kalau minyak wijennya mau dimasukin di awal kayak gua silakan, tapi kalau mau dimasukin di akhir ya
sebelum makanannya jadi ya silakan juga, nggak masalah ya. Yang penting dipakein minyak wijen gitu ya supaya makanannya wangi. Ya, nah ini udah ya. Oke. Nah, ini mulai coklat bawangnya mulai coklat, langsung kita masukin si sawinya ya. Sawinya kita masukin. Terus kita masukin kecap asin. Ya. Kita masukin saus tiram. Oke. Nah ya. Oke, kita tambahin sedikit air. Oke, airnya udah mendidih. Kita masukin dagingnya. Masukin. Nah, sekarang kita seasoning dulu ya. Kita seasoning dulu kurang apa, kita cobain. Kita seasoning dulu deh, baru nanti kita cobain. Tambahin gula dikit ya, sedikit gula. Sedikit lada putih. Oke. Nah, karena di sini kita base-nya itu kita daging sapi, jadi kita akan menggunakan penyedap sapi ya. Ayo. Nah, ya, kita kasih penyedap sapi dikit ya. Kenapa pakai penyedap sapi atau beef powder? Karena ini base proteinnya adalah daging sapi ya. Nah ya. Ini kan udah kita bumbuin kan. Remember kids, don't try this at home. Yeah. Oke, kita cobain dulu ya. Kurang apa, kita cobain. Enak. Oke, rasanya udah jos. Sekarang kita mau kentelin dulu nih. Kita kentelin dulu ya, kita kentelin dulu sih ininya, kuahnya nih. Ya, sedikit sagu. Kita kasih air dikit ya. Kita kasih air dikit. Kita kentelinnya, kita kasih air sagu dikit ya. Dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Asal kuahnya kental deh. Nah, ya. Sip. Oke. Jadi deh ya. Jadi, sip. Lagi. Don't try this at home. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Oke, ini udah jadi, langsung kita plating. Itu ya, wanginya. Nah ya, kita plating aja langsung. Waduh. Sedap ya. Sedap banget ini ya. Permainan warnanya ya, lihat ya, cakep ya. Ada kulit cabenya merah-merah, sawinya hijau ya. Ini 4 sehat 5 sempurna nih ya. Ada sayurnya, ada proteinnya ya. Oke, kita bersihin dulu. Kita bersihinnya dulu, pinggirnya dulu. Pastikan tidak ada sidik jari ya. Pastikan tidak ada sidik jari karena kita menghapus jejak kriminal ya.
Salah. Amat. kan nggak boleh ada sidik jari. Ya kan? Nah, kita hapus dulu pinggirnya, kita pastikan bersih ya. Oke, nah ini kurang tinggi, nanti gua kasih sedikit garnish ya. Kita kasih daun bawang dikit atasnya biar kelihatan lebih tinggi makanannya ya. Nah, kita kasih daun bawang dikit ya. Oke, sip. Oke, sapi cah sawi asin ala Bang Ray. Simple, mudah, dan pastinya lezat. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See ya.